Shalom, selamat berjumpa pada bulan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kita akan memulai ibadah muda kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan pujian sujud di altarnya. Aku
sebelum itu, mari kita angkat satu pujian. Yesus padaku berseru. Kepada saudara saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini Tuhan, kami
kami semua diperkenankan berkumpul di tempat ini. Bapa saat ini Tuhan, jemaat-Mu pemuda remaja di tempat ini Tuhan, kami semua rindu Tuhan untuk diajari oleh kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kami undang Engkau Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kami, untuk membuka mata pikiran dan hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu di dalam setiap perkataan. Biarlah setiap perkataan firman ini Tuhan merupakan isi hati-Mu yang mau Kau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau yang mengurapi, Engkau yang membuka hati kami, Engkau mengajari kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini itu sedikit berhubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kalau pada kesempatan yang lalu saya sampaikan tentang orang-orang yang dipilih untuk menjadi tentara Tuhan, orang-orang yang disaring atau dipilih untuk maju berperang, sama seperti pada zamannya Gideon. Saat ini kita akan belajar, saudara, tentang orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan itu cirinya apa aja. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang ciri fisik ya, kita semua di tempat ini pasti berasal dari suku dan juga kebudayaan yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada dari suku Dayak, ada dari suku-suku lain yang pasti ciri-ciri fisiknya mulai dari rambut, tubuh, semuanya pasti berbeda, saudara. Sama halnya saat ini dengan orang-orang yang merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Itu berbicara tentang orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita semua sama seperti fisik kita, itu pasti ada ciri-ciri yang khusus. Seperti apa ciri-cirinya orang yang dipilih Tuhan itu? Kita baca ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Boleh kita sama-sama buka ayat firman-Nya di Kolose pasal 3, ayat yang ke-12. Kita satu ayat aja ya, saudara, untuk kesempatan kali ini. Kalau sudah ditemukan, kita sama-sama baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Di dalam Kolose itu dikatakan, ayat yang ke-12, kalau sudah ketemu kita sama bacakan sama-sama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam satu ayat firman ini kita bisa mengupas banyak hal, saudara. Tapi kalau berbicara tentang ciri, di sini dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kita kupas satu persatu ya, mulai dari dikuduskan. Ini berbicara tentang apa, saudara, dikuduskan? Kita mengacu kepada satu nyanyian di surga di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 4. Boleh dibuka ayat tambahannya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-4. Di sini untuk kita sama-sama mengerti ya, saudara. Yang dikatakan dikuduskan itu seperti apa? Karena kalau bicara masalah kudus, kudus ini adalah mengacu kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 4. Di sana saya bacakan
dari tempat ini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas abang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Di ayat ini menceritakan tentang panggilan Yesaya. Awalnya Yesaya ini dipanggil oleh Tuhan, dan di dalam satu penglihatan Yesaya melihat malaikat-malaikat Tuhan itu memuji Tuhan dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Arti kata kudus sendiri ini saudara, itu artinya terpisah atau dipotong, dikhususkan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan, dikhususkan, dipotong. Dari apa ini saudara dikhususkan atau dipisahkan? Supaya apa orang-orang pilihan Tuhan yang katanya dipilih oleh Tuhan itu dikuduskan, dipisahkan dari apa? Ini dipisahkan berbicara tentang dipisahkan dari pola hidup atau cara hidup orang-orang dunia. Karena Tuhan kita itu kudus. Jadi dia berbeda dengan kita saudara. Selamanya kita tidak bisa seperti Tuhan, tetapi kekudusan Tuhan itu menguduskan hidup kita. Dikatakan supaya Tuhan dapat memakai, kita harus dikuduskan. Sama seperti Tuhan kita. Karena ada ayat firman yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16, dikatakan di sana, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan itu kudus, makanya dia menguduskan kita, orang-orang yang dipilihnya. Nah kemudian kita ini dikuduskan atau dipisahkan itu dari apa ya saudara? Kalau bicara tentang dikuduskan atau dipisahkan, kan kita masih hidup di dunia. Tidak mungkin kita dipisahkan jauh dari orang-orang sekeliling kita. Pasti kita dikuduskan dari sesuatu yang tidak kudus. Kita dipisahkan dari yang tidak kudus seperti apa di sini? Bisa dilihat ayatnya di yang selanjutnya di pasal yang kelima. Yesaya katakan, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, kita dikuduskan itu dari yang tidak kudus, sama seperti yang saya katakan. Di sini ciri yang tidak kudus adalah celaka, binasa, najis bibir. Ada 3 hal, saudara. Dari celaka dan binasa ini adalah berbicara tentang pola hidup. Berbicara tentang pola hidup orang dunia yang tidak takut Tuhan. Sebenarnya kalau berbicara tentang cara hidup, ya kita sama seperti orang-orang di luar sana. Kita juga bersekolah, kita juga bekerja, kita juga berbaur dengan orang lain. Tapi pola hidup mereka dan pola hidup kita itu berbeda. Karena kita punya Tuhan, dan pola hidup kita ini harusnya takut akan Tuhan. Karena dunia di sekeliling kita kan penuh kejahatan. Orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Penting untuk kita semua terus-menerus diperbaharui, disempurnakan, sama seperti Tuhan kita yang adalah sempurna dan kudus. Hal ini berbicara tentang sikap hati yang benar. Kalau kita dikatakan tidak mengikuti pola dunia, kita bertobat, itu artinya apa saudara? Kita berbalik daripada cara hidup yang lama yang berdosa kepada cara hidup yang mengarah kepada kebenaran Tuhan.
Jadi kita punya sikap hati yang pertama-tama yang diubahkan. Sikap hati yang takut akan Tuhan, sikap hati yang benar. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sikap hati yang benar biasanya di pagi hari, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali ketika kita membuka mata, mencari Tuhan. Karena kalau kita katakan kita berubah dari pola hidup yang lama, kita punya sikap hati yang benar, kita pasti setiap hari mencari Tuhan. Bersaat teduh, kita mencari firman, makan firman, baca firman Tuhan. Anak-anak Tuhan sebaiknya mulai belajar untuk ketika bangun tidak melakukan aktivitas dan langsung sekolah atau langsung makan atau malah langsung ke sekolah buru-buru. Ambil waktu untuk cari Tuhan terlebih dulu. Karena kita tidak bisa berubah dari diri kita sendiri, saudara. Kekuatan kita untuk datang kepada Tuhan itu Tuhan yang layakan kita, yang mampukan kita. Kita tidak bisa berubah dari diri kita sendiri. Kita harus diperbaharui di dalam hadirat Allah yang kita cari. Kita cari, bukan kita terima begitu aja. Kalau kita nggak mencari, kita nggak dapat. Kita harus mencari dulu hadirat Tuhan setiap hari. Orang-orang yang hidup rohaninya itu pasti haus dan lapar. Dia pasti perlu makan. Kita pun hidup perlu makan. Sama seperti orang-orang yang di dalam Tuhan. Makanan kita kan bukan hanya makanan yang berupa roti atau nasi, tetapi kita hidup dari firman. Roh kita perlu firman Tuhan, saudara. Ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan setiap hari, kita yang terlebih dahulu diubahkan. Nanti kita dulu yang dibenarkan Tuhan. Kita nggak perlu tunggu sekeliling kita. Si A, si B, si C tidak perlu berubah dulu. Kita yang lebih dahulu berubah, karena kita diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Nah, kemudian hubungan-hubungan kita yang horizontal, yang kepada sesama hari-hari ini, itu dipengaruhi terlebih dahulu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah benar hubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dengan orang lain sudah pasti otomatis benar. Karena kalau kita dengan Tuhan aja tidak benar hubungannya, kita akan susah untuk berhubungan dengan orang-orang sekeliling kita. Nah, cara pandang kita pun akan diubahkan. Fokus hidup kita pun tidak berfokus kepada diri kita sendiri, mengasihani diri sendiri. Kita tidak berfokus kepada kemalangan hidup kita, apa yang kita perlu. Kita berfokus kepada apa yang benar menurut firman Tuhan. Kemudian di sana setelah celaka dan binasa, Yesaya katakan, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Masalah yang setiap kali kita anggap biasa, namun serius kalau kita mau dipakai Tuhan, apa saudara? Selain sikap hati yang benar, cara pandang diubahkan, itu semua tidak berguna kalau kita berkata-kata setiap harinya negatif. Bibir kita tidak dikuduskan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang meruntuhkan, kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak membangun orang lain. Yesaya ketika bertemu dengan kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan, dia mengakui dirinya sebagai orang yang najis bibir. Dia katakan, celaka aku sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Komunikasi kita manusia ini kan, saudara, adalah dengan kata-kata. Kita berkomunikasi dengan setiap perkataan. Sebelum orang lain melihat kebaikan kita tolong dia pasti pertama kali ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita pasti memperhatikan bagaimana cara dia berkata-kata. Kalau kita mendekati seseorang, misalnya saudara, kita cuma bertanya hal-hal yang sepele atau mengucapkan salam, tiba-tiba orang itu menjawab dengan pedas atau menjawab dengan kata-kata yang
jutek ya kalau sekarang bahasanya anak muda katakan ya. Gimana kita mau berkomunikasi selanjutnya? Sedangkan di awal pun kita sudah diajukan, atau sepertinya orang itu tidak senang dengan sapaan atau kalimat kita. Nah, di sini komunikasi atau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu hendaknya mencerminkan hidup kita di dalam Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Tidak bisa seorang katakan hidupnya sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi mulutnya penuh sumpah serapah. Mulutnya tidak dipakai untuk berbicara hal yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itu ayat firman katakan di Matius 15 ayat yang ke-18. Jadi Allah itu melihat hati kita, saudara. Tapi manusia melihat bukti. Buktinya apa? Kalau kita sungguh ikut Tuhan, kita berubah. Kalimat-kalimat kita yang keluar adalah kalimat atau perkataan yang menyenangkan, yang membangun, yang bukan meruntuhkan. Zaman sekarang ini ya, banyak kita temui orang-orang di luar sana, saudara, yang memakai perkataannya untuk meruntuhkan orang lain. Kita anggap itu sepele. Kita anggap, oh masa gitu aja marah, masa gitu aja maksudnya down atau misalnya terpuruk. Tapi berapa banyak dari kita lihat hanya dengan kata-kata bulian orang bisa bunuh diri, orang lain bisa mencelakakan dirinya karena olok-olokan, karena kata-kata negatif kita, karena sekelilingnya berkata-kata negatif, jadi dia tidak tahan. Anak-anak Tuhan tidak boleh ikut pola hidup najis bibir seperti itu, saudara. Karena kalau kita memakai kata-kata kita dengan tidak tepat atau tidak bijaksana, bukannya kita menjadi pemberita firman, kita malah akan menjadi orang-orang yang bisa dikatakan membunuh saudara kita. Karena dari perkataan pun orang bisa bunuh diri, orang bisa frustasi, depresi, karena orang sekelilingnya membuli. Kita pasti banyak temui hal-hal ini di sekeliling kita saat ini, saudara. Dari komentar-komentar di handphone, di media sosial, artis-artis yang tidak kekurangan apapun itu bisa melakukan hal-hal yang bisa dibilang bodoh. Mereka mengakhiri hidupnya hanya karena komentar, hanya karena dibenci orang dengan kata-kata. Buat komitmen saat ini, saudara, untuk memperkatakan yang baik, seperti kata-kata yang membangun dalam hidup sehari-hari. Anak-anak muda bisa berkata kalau misalnya ditolong orang lain, mengucapkan terima kasih. Kita tidak bisa membalas, tapi kita bisa berkata terima kasih ketika kita ditolong. Ketika kita sudah menerima yang baik dari orang lain, dari orang tua kita, ucapkan terima kasih. Ketika kita menerima pujian, kita ucapkan puji Tuhan. Jangan kita pakai itu untuk kesombongan, kita pakai untuk bersyukur. Karena bahkan apa yang bisa kita perbuat saat ini, saudara, itu karena Tuhan. Karena apa yang bisa kita sombongkan, semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dari najis bibir, itu Tuhan mau nantinya Tuhan pakai perkataannya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Injil Tuhan pada orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Seperti Yakobus 3 ayat 11 katakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau mata air kita itu dari Tuhan, Roh Kudus, kita tak mungkin menyampaikan air yang tawar dan pahit itu bersamaan. Meskipun mungkin nanti ada satu kali, yang kedua kali kesempatan kita salah berkata-kata, kita salah bicara, kita masih bisa perbaiki kalau kita mau disempurnakan. Karena selama kita masih hidup di dunia, kita berproses, saudara. Kita berproses itu setiap hari di dalam Tuhan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya apa ini, saudara? Dari ayat firman di Kolose yang ketiga tadi.
Di Kolose yang ketiga ayat 12, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan berikutnya dikasihinya. Ciri yang kedua, dikasihi. Di sini dikatakan dikasihi itu adalah menyebut Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang selalu datang dan mencari Tuhan dan yang mendengar serta melakukan firman. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan itu akan selalu mengagungkan Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan itu otomatis pasti mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena di 1 Korintus katakan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, boleh dibuka ayat firman-Nya 1 Korintus yang ke-12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayatnya ada beberapa panjang, tapi saya kutip yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena Tuhan menaruh Roh-Nya di dalam kita, maka kita dapat menyebut Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak taruh Roh-Nya di dalam kita, orang-orang di luar sana tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Mereka mengaku Yesus adalah hal-hal yang lain daripada Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, kita pasti mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, sama seperti saudara dan saya di tempat ini, kita pasti selalu rindu untuk datang dan mencari Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Berapa saudara di tempat ini kan anak muda? Pasti kalau ada satu atau dua di tempat ini yang sudah punya orang-orang yang disukai, saudara kan pasti pengen selalu dekat. Sama halnya dengan kita, kalau kita sudah suka, kita mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, kita pasti mau selalu dekat dan mencari Tuhan. Kita pasti selalu mau rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, berikutnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak sekedar hanya datang dan mencari, tapi kita juga mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Dan kita juga mau melakukan apa yang Tuhan minta bagi kita. Karena Tuhan pilih orang itu tidak hanya cuma dipilih begitu aja tanpa tujuan. Kita dipilih Tuhan, kita punya satu tujuan. Tuhan punya misi buat kita. Tuhan punya kehendak yang mau untuk kita semua di tempat ini lakukan. Jadi kesimpulan untuk firman dan juga sharing firman kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, saudara, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya yakin kita semua di sini dan juga saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Buktinya saudara ada di tempat ini, saudara mau mendengar firman Tuhan, saudara mau datang ke dalam rumah Tuhan, saudara menyiapkan waktu untuk datang ke tempat ini. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dan Tuhan mau kita semua melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara? Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang nantinya menjadi generasi penerus, ditempatkan Tuhan di dalam tempat-tempat yang khusus untuk saudara berdampak, menjadi pemberita firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan malam hari ini, kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Kakak Agus.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan kasih pada kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami, sehingga kami semakin dewasa, semakin menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajarkan kami untuk terus setia, ajarkan kami untuk menjaga kehidupan kami, supaya senantiasa kami berkenan kudus di hadapan-Mu Bapa. Memberkati kakak Agit yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini, dan memberkati dan keluarganya dalam apa yang dilakukan, bahkan dalam pelayanannya. Engkau memberkatinya. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada sore menjelang malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka senantiasa, Engkau tambah-tambahkan karunia talenta atas mereka. Seluruh kami yang hadir pada malam hari ini, sidang pemuda-Mu, sidang remaja-Mu di tempat ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, baik dalam sekolah kami, baik dalam kuliah kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha dan apapun yang kami kerjakan. Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Dalam keluarga kami, Engkau buat kami menjadi berkat bagi saudara kami, bagi orang tua kami, bagi sanak famili kami, bahkan dalam pelayanan kami. Engkau memberkati kami juga, Engkau mengurapi kami senantiasa. Apapun pelayanan kami, dimanapun kami melayani, baik dalam ibadah ini maupun ibadah umum, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memakai kami secara luar biasa. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu atas setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menjaga Tuhan atas setiap kami. Engkau melindungi kami, Engkau melibatkan kami di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan esok hari kami boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan lipat dan ganda. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Umat kita pada sore menjelang malam hari ini, jadwal ada di grup. Saya revisi karena Sabtu kemarin ada satu dan lain hal, dan kita juga berduka. Jadi jadwalnya saya mundur satu minggu ini. Jadi biar yang melayani yang sudah siap kemarin tidak sia-sia persiapannya, tetap bisa melayani minggu ini. Kemudian iuran kita 20.000, jangan lupa sama kakak Maria. Setelah ibadah ini bisa dikumpulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tambahan satu lagi, kita diminta bantuan kembali untuk tahun ini untuk membantu dekorasi. Jadi nanti kalau sudah ada info di grup, kita siapkan diri kita siapkan waktu kita bisa sama-sama di tempat ini, sama-sama mendekor tempat ini. Kebetulan ketuanya bapaknya Olga, dan kita sebagai rekan sepelayanan dalam Natal, kita saling bantu-membantu dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang.